到底哪一剑？立，我可是起修至尊。试探我的底线。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Shenwu Tianzun. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini dimulai, kita diperlihatkan Li Yunfei yang sedang mencari Xiao Chen. Tapi tiba-tiba Xiao Chen datang dan langsung menyerangnya. Namun Yunfei memberitahu jika aku adalah temanmu. Xiao Chen segera berhenti menyerang setelah mendengar hal tersebut. Dan ternyata Xiao Chen ini adalah Kaisar Agung yang berada di surga tingkat 9. Yunfei tak setuju jika Xiao Chen mengantarkan nyawanya seperti itu. Tapi Xiao Chen menjawab jika ini bukanlah mengantarkan nyawa, melainkan melewati cobaan guntur surgawi. Meskipun begitu, Yunfei masih tak setuju. Tapi untuk meningkatkan kekuatan, Xiao Chen harus mengambil resiko ini. Sehingga saat itu juga Xiao Chen menyuruh Yunfei untuk ikut jika mau membantu. Xin berpindah ke alam Zhenwu, wilayah Tianyuan. Di sana terlihat beberapa murid yang ingin melaporkan mata-mata dari 3 sekte, tapi mereka dilarang masuk oleh Li Yuhan, sehingga hal itu membuat mereka harus memaksanya. Secara tiba-tiba muncul seorang pria bernama Xiao Chen yang baru menerobos masuk. Tak hanya itu, Xiao Chen juga sengaja merobek pakaian dalam milik Liu Feng, sehingga Liu Feng menyuruh anak buahnya untuk menghajar Xiao Chen. Tanpa diduga, datang tetua Feng Hui yang menghentikan hal itu. Ia mengingatkan jika di dalam akademi kalian semua adalah saudara, sehingga tak boleh bersikap terlalu keras. Mendengar hal itu, Liu Feng berniat untuk kembali menghajar Xiao Chen. Tetapi Xiao Chen segera kabur melarikan diri, hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. 断门主正在修，是不是感觉很凉快？见过方长老。Kaisar Xiao Chen merasa tertarik dengan Xiao Chen di alam Zhenwu itu. Namun, ia terus mencoba untuk mencari cobaan miliknya. Bahkan, ia membuat retakan dimensi yang dimana terdapat Xiao Chen dari alam yang berbeda. Yunfei bertanya apakah ada tugas agar aku bisa membantumu. Xiao Chen pun menyuruh Yunfei untuk menjaga gerbang masuk, karena ia merasa jika Shen Jian dan Putri Kaisar pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Kemudian setelah Yunfei melaksanakan tugasnya, Xiao Chen sendiri segera memasuki alam dimensi yang berbeda untuk mencari cobaannya. Namun tanpa diduga muncul Shen Jian dan Putri Kaisar yang berniat untuk membantainya. Tak hanya itu, mereka juga sudah menghajar Yunfei. Yang hal itu membuat Xiao Chen bertanya-tanya, mungkinkah cobaanku adalah kalian? Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Ketika pertarungan berlangsung, Xiao Chen terus melakukan perpindahan alam. Dan kini ia berhasil menghajar Shen Jian. Begitu pula dengan Putri Kaisar yang berhasil dihajar olehnya. Putri Kaisar berkata, "Mengapa kau berani melukaiku? Apakah kau sama sekali tak mengingat hubungan lama kita?" Namun Xiao Chen menjelaskan jika Xiao Chen yang dulu telah lama mati. Shen Jian yang baru saja tiba berniat untuk melakukan serangan lagi. Oleh karena itu, pertandingan di antara mereka kembali terjadi. Bahkan Yunfei tak menyangka jika pertarungan para penguasa agung begitu luar biasa.
后这是至尊剑的对决。 Di alam Zhenwu, terlihat Xiao Chen yang sudah kelelahan setelah dikejar oleh pasukan Liu Feng. Meskipun begitu, ia kembali berlari lagi, dan dirinya berhasil menghindari serangan dari Liu Feng. Xiao Chen terus berlari sampai menuju ke tempat terlarang di sana. Namun tanpa diduga, pasukan Liu Feng diserang oleh orang tak dikenal. Karena tak punya pilihan lain, mereka pun terpaksa harus kembali. Setelah mereka pergi, ternyata yang membantu Xiao Chen adalah Jiang Meng. Yang mana Jiang Meng ini adalah kekasih dari Xiao Chen. Dan Jiang Meng jugalah yang sudah melemparkan batu ke arah Liu Feng. Secara tiba-tiba, Jiang Meng hampir terkena serangan dari dalam danau. Untung saja Xiao Chen tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Xiao Chen lalu mengingatkan agar lebih baik kau memikirkan dirimu dulu sebelum membantu orang lain. 圣人人，师兄还想不想要啊？刀里头还有罪滑舌，有什么人？Xiao Chen merasa senang karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Meskipun setiap di hari ulang tahunnya hanya Jiang Meng dan gurunya saja yang mengingat hal itu. Dan kini sang guru telah diracuni oleh seseorang. Jiang Meng bertanya apakah guru masih dalam bahaya. Xiao Chen menjelaskan jika kau tak perlu khawatir. Karena guru sengaja berpura-pura keracunan. Hal itu untuk memancing penjahat agar menunjukkan diri. Sebab ada mata-mata di dalam akademi. Jiang Meng terkejut mendengar perkataan itu. Namun Xiao Chen berjanji pasti akan melindunginya. Yang hal itu membuat Jiang Meng merasa tenang. Di malam harinya, Xiao Chen tak sengaja melihat beberapa orang yang sedang berbicara. Di sana terdapat mata-mata yang bekerja sama dengan Wu Feng dari puncak Senjian. Wu Feng merasa kesal karena Duan Xiliang masih bertahan hidup. Padahal ia sudah membuatnya terkena racun. Tetua Feng Hui berkata, jika kau memberi perintah, pasti Duan Xiliang akan mati. Namun, Wu Feng menjelaskan jika sekarang masih belum waktunya. Karena masih belum jelas pergerakan dari lembah Mihun dan sekte api. Wu Feng berjanji setelah menghabisi Duan Xiliang, maka kau akan menjadi ketua Akademi Lingyun. Mendengar hal itu, tetua Feng Hui pun langsung berterima kasih. Lalu, Wu Feng bertanya apakah di Akademi Lingyun ada wanita bernama Jiang Meng. Tetua Feng Hui menjawab jika dia hanyalah seorang gadis biasa. Wu Feng memberitahu jika 3 akademi berkumpul di sini adalah demi gadis ini. Karena dia merupakan tubuh roh langit yang langka. Namun Xiao Chen secara tak sengaja ketahuan olehnya. Wu Feng segera menyuruh Liu Feng dan Liu Han untuk menghabisi Xiao Chen. Tapi di tengah jalan, Xiao Chen melihat Jiang Meng. Sehingga ia berniat untuk memancing Liu Feng agar Jiang Meng tak diincar oleh mereka. Meskipun begitu, Jiang Meng memberitahu jika Xiao Chen dalam bahaya. Ia pun segera pergi untuk memberitahu gurunya tentang hal ini. 云门是不是有个交集？尚不清楚迷魂谷。是。我在这儿，来追我呀！ Kembali ke Yun Fei yang masih menyaksikan pertarungan sengit. Saat itu terlihat Xiao Chen yang berhasil memojokkan mereka berdua. Bahkan ia berniat untuk membantai mereka saat itu juga. Namun ketika dirinya mengeluarkan kekuatan, dia justru ditusuk oleh Yun Fei. Yang mana hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena telah dikhianati oleh temannya sendiri. Di saat yang bersamaan, terlihat Xiao Chen di alam Zhenwu yang juga sedang sekarat. Dan secara tiba-tiba, jiwa Kaisar Xiao Chen kini masuk ke dalam tubuh Xiao Chen. Yang mana hal itu membuat Liu Feng dan Liu Han sampai terpental. Fenomena itu disaksikan oleh gurunya dan juga Jiang Meng. Tapi ketika mereka sampai, Liu Feng segera melarikan diri. Sementara Xiao Chen sendiri sudah kehilangan kesadarannya. Sedangkan jiwa Kaisar Xiao Chen berjanji jika ia pasti akan balas dendam kepada Yun Fei, Shen Jian, dan juga Putri Kaisar.
Xiao Chen terkejut mengapa bisa ada energi kuat di dalam tubuhnya. Namun ia segera berterima kasih kepada senior yang telah menyelamatkannya. Sementara Kaisar Xiao Chen menyadari jika beberapa teknik agung masih ada. Namun sayang karena tubuh Xiao Chen ini masih lemah sehingga tak bisa digunakan. Xiao Chen berjanji pasti akan membalas kebaikan senior. Namun, Kaisar Xiao Chen menjawab bahwa nanti aku akan berlatih teknik pemadaman Taigu. Lalu setelah itu, tubuhmu akan menjadi milikku. 你的功法虽尚在我体内，多谢前辈救命之恩。受人点滴之恩，定当涌泉。级别太低，无法运用。太古淬体诀修炼到一定程度，你的命既然是我给的。 Duan Xiliang berkata jika Xiao Chen dibunuh karena mengetahui sebuah rahasia. Dan ia menyuruh Jiang Meng untuk menjaga Xiao Chen. Sedangkan dirinya mendapatkan laporan dari Yin Wu jika 3 akademi lain sudah datang ke Akademi Ling Yun. Di sisi lain terlihat seorang wanita dari lembah Mihun yang menggoda seorang pria. Ia menggunakan tekniknya untuk mengendalikan pria tersebut. Tapi rupanya Ah Ming dari Sekte Api menghentikan hal itu. Wanita tadi yang kesal berniat untuk melakukan serangan. Tapi ternyata ada Wu Feng yang memberitahu jika kalian sama-sama adalah tamu. Sehingga seharusnya jangan membuat masalah. Di alam surgawi terlihat Li Yunfei yang sedang berlatih. Saat itu, Shen Jian penasaran apakah Yunfei akan lepas dari kendali seperti Xiao Chen. Namun Putri Kaisar menjawab jika Xiao Chen sudah mati, sehingga lebih baik kau tak perlu mengungkit masa lalu. Kembali ke Xiao Chen yang kini sudah mulai tersadar. Sementara di luar gerbang Akademi Ling Yun sudah ada pasukan Sekte Api, sehingga saat itu juga pertarungan tak bisa terhindarkan. Ketika pertarungan berlangsung, terlihat Sekte Api jauh lebih unggul. Bahkan saat itu, Ketua Sekte Api bernama Huo Li juga sudah datang. Begitu pula dengan Ketua Duan Xiliang yang menyambutnya. Sehingga pertarungan di antara keduanya mulai terjadi. Ketua Huo berkata jika aku datang ke sini untuk membawa Jiang Meng. Ketua Duan yang kesal segera mengeluarkan piton api es miliknya. Begitu pula dengan Ketua Huo yang menggunakan elang api iblis. Setelah itu, Ketua Huo Li menyuruh anak buahnya untuk mencari Jiang Meng. Dan kini anak buahnya sudah berhasil menemukan keberadaan Jiang Meng. Xiao Chen yang terluka tetap berniat untuk melindungi kekasihnya. Namun, Kaisar Xiao Chen mengingatkan agar lebih baik kau tak memaksakan diri. Walaupun begitu, Xiao Chen tetap berusaha untuk bangkit kembali. Tapi saat serangan dilancarkan, justru Jiang Meng yang terkena serangan itu. Sebelum kehilangan kesadarannya, Jiang Meng menyuruh Xiao Chen untuk pergi dari sana. Xiao Chen yang kesal melancarkan serangan balik. Namun sayang murid Sekte Api berhasil membuatnya tersungkur. Yang hal itu membuat Xiao Chen kehilangan kesadarannya. Kaisar Xiao Chen cukup kagum dengan kegigihan yang Xiao Chen miliki, tapi ia memberitahu jika tubuhmu akan menjadi milikku. Sehingga Xiao Chen kebingungan apakah sebenarnya yang dimaksud olehnya. Kemudian tubuh Jiang Meng segera dibawa oleh pasukan Sekte Api. Sedangkan Kaisar Xiao Chen menjelaskan jika kau telah mati dan saat ini hanya seutas jiwamu yang masih tersisa. Ia juga memberitahu jika teknik pemadaman Taiguku telah mencapai tingkat pertama. Oleh karena itu, sekarang diriku bisa mengendalikan tubuhmu sepenuhnya. Yang itu berarti keberadaanmu sudah tak berguna lagi. Meskipun begitu, Xiao Chen meminta agar senior berjanji kepadanya untuk menyelamatkan Jiang Meng. Namun, Kaisar Xiao Chen menjawab jika orang mati tak berhak bernegosiasi denganku.
Tapi tiba-tiba jiwa Kaisar Xiao Chen dibuat menyusut oleh Xiao Chen. 肉身前的一缕游魂罢了。你之所以现在还有神识，身体之前可否答应晚辈一件事？就没有存在的价值。 Xiao Chen terus berkata agar senior mau membantunya menyelamatkan Jiang Meng. Sedangkan Kaisar Xiao Chen menyadari jika bocah ini mempercepat pembakaran jiwanya sendiri, yang hal itu membuat tubuh Kaisar Agungnya menjadi menyusut. Xiao Chen yang tak mau menyerah segera bangkit kembali menggunakan sisa kekuatannya. Sementara itu, seorang murid Akademi Lingyun terkejut melihat Jiang Meng diculik. Tapi tiba-tiba Xiao Chen datang lagi untuk menghentikan penculikan tersebut. Xiao Chen berusaha untuk menahan mereka berdua. Lalu dirinya menyuruh pria tadi untuk membawa Jiang Meng pergi dari sana. Melihat Xiao Chen yang bersikeras membuat Kaisar Xiao Chen menjadi kesal. Karena jika terus dihajar, maka tubuhnya bisa rusak. Xiao Chen tak peduli akan hal itu, kecuali jika senior mau membantunya untuk melindungi Jiang Meng. Namun jika tidak, ia juga tak mau untuk menyerahkan tubuhnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Kaisar Xiao Chen terpaksa mengambil alih untuk melawan mereka. 还不快松手！这样会把身体破坏掉。将神识交给我，我们会同归于尽。我保护将盟师妹。玩够了没有？ Di tengah perjalanan, pria yang membawa Jiang Meng bertemu dengan Wu Feng. Tapi sayang, dengan sangat mudah ia dikalahkan olehnya. Sehingga kini tubuh Jiang Meng berhasil dibawa kabur. Kaisar Xiao Chen menyadari jika tubuh baru masih perlu beradaptasi. Dan pria tadi yang tersangkut di pohon memberitahu lokasi Jiang Meng. Sehingga Xiao Chen mengancam jika senior tak menyelamatkannya, maka aku akan merebut tubuhku kembali. Tak mau berbasa-basi, Kaisar Xiao Chen segera menggunakan topengnya. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Xiao Chen berterima kasih karena senior sudah mau membantunya. Tapi Kaisar Xiao Chen menjawab, jika kau jangan salah paham, karena aku hanya tak ingin tubuh baruku dibuat terluka. 求前辈，帮我救救将盟师妹。 在下神剑锋无锋。 多谢前辈。 Pertarungan mereka terus berlangsung cukup sengit. Namun Kaisar tak menyangka jika tubuh barunya akan terluka dengan serangan ini. Dan ketika pertarungan berlangsung, teknik pemadaman Taigu telah mencapai tingkat kedua. Sehingga Kaisar Xiao Chen langsung menggunakan teknik tangan iblis. Teknik tangan iblis mampu membuat Wu Feng tak berkutik. Kaisar Xiao Chen menegaskan jika kau beruntung karena orang pertama yang terkena teknik ini. Saat itu, Wu Feng bertanya-tanya, siapakah kau sebenarnya? Namun, Kaisar Xiao Chen segera membantainya dalam sekejap. Dan ia memberitahu tentang dirinya Sang Kaisar Agung. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.